Pada tahun 79 Masehi, Pompei adalah kota yang indah di kaki Gunung Vesuvius. Penduduknya hidup dengan damai, menjalani hari-hari mereka dengan penuh kesibukan dan kegembiraan. Pasar-pasar ramai, dan jalan-jalan dipenuhi dengan orang-orang yang bekerja dan bermain. Namun, di balik ketenangan itu, Gunung Vesuvius menyimpan bahaya besar. Pada pagi yang cerah di bulan Agustus, gunung itu tiba-tiba meletus dengan hebat. Langit yang biru berubah menjadi hitam oleh awan abu dan batu-batu panas yang melesat ke udara. Penduduk yang panik mencoba melarikan diri, tetapi semuanya terlalu cepat. Abu dan batu vulkanik menghujani kota, menghancurkan bangunan, dan menutupi segala sesuatu. Dalam beberapa jam, Pompei terkubur sepenuhnya, meninggalkan kota itu dalam keheningan abadi. Ratusan tahun kemudian, para arkeolog menemukan kembali kota yang terkubur ini, membuka jendela ke masa lalu, dan mengungkap kisah tragis Pompei yang hilang. Di wilayah Campania di Italia, dekat dengan kota modern Napoli, pada abad pertama Masehi, Pompei adalah permata yang bersinar di bawah bayang-bayang gunung Vesuvius. Kota ini adalah salah satu dari beberapa permukiman di kaki gunung berapi. Tanahnya subur dan makmur, berkat aliran lava yang mendukung pertanian. Keberadaan Pompei dengan suasana kehidupan yang ceria dan inovatif menjadi saksi bisu kejayaan kekaisaran Romawi. Namun, hari-hari kebahagiaan Pompei tak bertahan lama. Pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, Vesuvius meletus dengan kekuatan dahsyat. Letusan yang mengerikan ini menimbun kota tersebut di bawah lapisan tebal abu vulkanik dan material piroklastik. Seluruh Pompei, rumah-rumah, jalan-jalan, dan warganya tersembunyi di dalam gelap, menjadi korban dari bencana yang menghentikan waktu. Seiring dengan penghancuran Pompei, letusan itu juga melumat kota-kota kecil di sekitarnya, termasuk Herculaneum. Selama lebih dari 1600 tahun, kota ini dilupakan, terpendam dalam waktu yang hampir sirna. Namun, takdir membawa penemuan tak terduga. Pompei ditemukan kembali secara tidak sengaja dan mulai digali. Penggalian ini mengungkapkan kota yang seperti tertidur dalam waktu, dari arsitektur megah hingga kehidupan sehari-hari yang rumit, memberikan pandangan yang luar biasa tentang dunia Romawi kuno. Pompei bukan hanya sebuah kota, dia adalah sebuah jendela ke masa lalu. Terletak di sebelah tenggara Napoli, kota ini dulunya berdiri di atas aliran lava yang mengarah ke utara di hilir sungai Sarno, yang dikenal dengan nama Sarnus pada masa Romawi. Pada zaman dahulu, Pompei dekat dengan garis pantai, meski sekarang lokasi ini agak menjauh dari pantai. Namun, kisah Pompei dimulai jauh sebelum letusan yang mengubah segalanya. Kota ini pertama kali dikenal pada tahun 310 Masehi, saat armada Romawi mendarat di pelabuhan Sarnus dan melancarkan serangan yang gagal. Selama berabad-abad, Pompei mengalami pengaruh berbagai kekuatan dari bangsa Yunani pada abad ke-8 sebelum Masehi, hingga Etruria pada abad ke-7 sebelum Masehi, hingga penaklukan Samnit di akhir abad ke-5 Masehi. Setelah periode ketegangan, Pompei dan kota-kota tetangganya menjadi bagian dari konfederasi Romawi, dan kemudian menyaksikan perubahan besar setelah perang sosial. Pada tahun 59 Masehi, kerusuhan meletus di Amfiteater Pompei, menambah ketegangan yang ada. Gempa bumi yang mengguncang pada tahun 62 Masehi meninggalkan kerusakan besar di Pompei dan Herculaneum. Dan meski ada usaha untuk pulih, kota-kota tersebut belum sepenuhnya bangkit saat letusan Vesuvius datang menghancurkan mereka 17 tahun kemudian. Hari ini, Pompei berdiri sebagai situs warisan dunia UNESCO, membuka kembali bab-bab sejarah yang telah lama terkubur. Melalui reruntuhan yang tersembunyi, dunia kini dapat menyaksikan kekayaan budaya dan kehidupan sehari-hari Romawi yang memukau. Pompei
dengan keheningan yang menyelimutinya selama berabad-abad, terus mengisahkan cerita luar biasa tentang masa lalu yang abadi. Pada tahun 79 Masehi, langit di atas Pompei berubah dari biru cerah menjadi kelabu gelap dalam hitungan jam. Penduduk kota yang sibuk dengan rutinitas harian mereka tidak menyadari bahwa gunung berapi Vesuvius yang terletak di dekat kota mereka sedang bersiap-siap untuk meletus dengan dahsyat. Pagi itu, Pompei terlihat seperti biasa. Pedagang menjajakan barang dagangan mereka di pasar, anak-anak bermain di jalan-jalan, dan para wanita sibuk di rumah atau di tempat pemandian umum. Namun, tanda-tanda peringatan mulai muncul. Gempa kecil yang sering terjadi selama beberapa hari terakhir semakin intensif. Namun penduduk tidak terlalu memperhatikannya, karena gempa-gempa kecil memang biasa terjadi di daerah tersebut. Sekitar setengah hari, letusan pertama terjadi. Awan besar abu vulkanik, batu, dan gas beracun melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Penduduk yang menyaksikan fenomena ini merasa cemas, tetapi banyak yang masih belum menyadari betapa bahayanya situasi ini. Abu vulkanik mulai jatuh ke kota, menutupi jalanan dan bangunan. Kemudian, letusan yang lebih dahsyat terjadi. Lava dan batu pijar mulai mengalir dari Vesuvius, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Penduduk yang panik mencoba melarikan diri, tetapi abu dan gas beracun menyebar dengan cepat, membuat banyak orang terperangkap. Beberapa penduduk berhasil mencapai pelabuhan dan melarikan diri dengan perahu. Namun banyak yang terperangkap di dalam kota. Satu persatu, bangunan runtuh di bawah beban abu vulkanik yang semakin tebal. Suara teriakan dan tangisan terdengar di seluruh kota, tetapi tertelan oleh suara gemuruh letusan dan reruntuhan. Abu yang panas membuat nafas sulit, dan gas beracun menyebabkan banyak orang pingsan atau meninggal seketika. Seiring malam tiba, letusan Vesuvius terus berlanjut. Pompei, yang dulu merupakan kota penuh kehidupan dan kemakmuran, kini menjadi lautan abu dan reruntuhan. Seluruh kota terkubur di bawah lapisan tebal abu dan batu vulkanik. Ketika matahari terbit keesokan harinya, yang tersisa dalam Pompei hanyalah kesunyian. Kota yang pernah hidup, kini menjadi kota mati, terkubur di bawah lapisan abu tebal, menunggu untuk ditemukan kembali beberapa abad kemudian. Kenangan bencana dahsyat itu tertinggal di dalam tanah, menyimpan kisah tragis tentang detik-detik terakhir kota Pompei dan penduduknya yang tak berdaya menghadapi kekuatan alam yang tak terkendali. Kota ini terkubur di bawah lapisan tebal abu vulkanik yang melindungi banyak peninggalan arkeologis dari kerusakan selama berabad-abad. Penemuan dan penggalian Pompei telah memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari di zaman Romawi kuno. Ada beberapa penemuan penting dari Pompei, antara lain bangunan dan infrastruktur seperti rumah dan villa. Banyak rumah dan villa ditemukan dengan dekorasi interior yang rumit, termasuk lukisan dinding dan mosaik. Bangunan publik termasuk teater, amfiteater, pemandian umum, dan forum. Jalan dan saluran air, jalan berbatu, dan sistem drainase yang canggih menunjukkan tingkat kemajuan teknik sipil Romawi. Fresko dan mosaik, banyak lukisan dinding dan mosaik yang indah ditemukan dalam kondisi yang sangat baik, memberikan wawasan tentang seni dan budaya Romawi. Artefak dan barang-barang rumah tangga, barang-barang seperti peralatan makan, perhiasan, alat musik, dan patung ditemukan dalam kondisi yang baik. Banyak barang-barang ini memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari dan kebiasaan masyarakat Pompei. Sisa-sisa manusia dan hewan, cetakan tubuh manusia dan hewan yang terperangkap dalam abu vulkanik ditemukan. Teknik gimsum digunakan untuk membuat cetakan tubuh yang menunjukkan posisi terakhir mereka sebelum mati. Toko dan usaha, toko-toko, restoran, dan pabrik-pabrik ditemukan dengan barang-barang dagangan dan peralatan yang masih utuh.
Penemuan ini menunjukkan perdagangan dan aktivitas ekonomi di Pompei. Grafiti dan tulisan. Banyak grafiti dan tulisan ditemukan di dinding-dinding bangunan, memberikan wawasan tentang bahasa, humor, politik, dan kehidupan sosial masyarakat Pompei. Pompei tetap menjadi salah satu situs arkeologi paling penting di dunia, memberikan wawasan yang tak ternilai tentang peradaban Romawi kuno dan kehidupan sehari-hari di masa lalu. Pompei, meskipun bukan pusat utama dunia Romawi kuno, adalah kota penting di wilayah Campania yang terletak di sekitar Teluk Napoli. Pada masa itu, populasi Pompei diperkirakan antara 6.400 hingga 30.000 orang. Kota ini menarik perhatian para elit kuno yang membeli properti di sekitarnya. Kehidupan di Campania sering terganggu oleh gempa bumi, dan Pompei sendiri baru saja pulih dari gempa bumi besar yang terjadi 17 tahun sebelum letusan Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Ketika akhir bulan Agustus tiba, serangkaian guncangan tanah terjadi, namun tidak langsung menimbulkan kekhawatiran besar di antara penduduk. Pada 24 Agustus, tanda-tanda pergerakan Vesuvius menjadi jelas. Letusan gunung berapi dimulai, dan orang-orang di Pompei yang terletak di 6 mil di gunung tersebut melihat awan gas dan abu yang mengkhawatirkan. Pada sore hari, hujan batu abu mulai turun, menghancurkan bangunan, dan menewaskan banyak orang yang mencoba melarikan diri pada menit terakhir. Abu, gas beracun, dan puing-puing akhirnya mengubur Pompei keesokan harinya. Setelah letusan berhenti, orang-orang yang berada di Misenum kembali ke rumah mereka dan beruntung selamat. Bagi orang-orang yang selamat dari Pompei, mereka mendapati rumah mereka hancur dan tidak dapat kembali. Diperkirakan sekitar 2.000 orang tewas dalam letusan tersebut, yang berarti ribuan lainnya mungkin selamat. Para penyintas Pompei kemungkinan besar berpindah ke kota-kota sekitar Campania, di mana mereka mungkin memiliki teman atau keluarga yang dapat menawarkan perlindungan. Neapolis, yang kini dikenal sebagai Napoli, adalah salah satu tujuan utama. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa beberapa penyintas Pompei pindah ke Neapolis setelah letusan. Penemuan oleh pakar ilmu klasik, Stephen Eltak, mengungkapkan bahwa setidaknya 5 keluarga dari Pompei bermigrasi ke Neapolis setelah bencana, berdasarkan nama keluarga unik Pompei yang ditemukan di prasasti makam di sekitar Campania setelah tahun 79 Masehi. Selain Neapolis, kota-kota lain seperti Cumae dan Puteoli juga menjadi tempat tinggal bagi beberapa penyintas. Tak juga menemukan bahwa beberapa keluarga Pompei yang tidak memiliki hubungan darah menikah setelah letusan, seperti keluarga Licini dan Lucreti yang menikah di Cumae, menunjukkan adanya komunitas Pompeian di kota tersebut. Secara keseluruhan, letusan Vesuvius tidak hanya menghancurkan Pompei, tetapi juga memaksa banyak penghuninya untuk mencari perlindungan di kota-kota sekitarnya, yang kemudian membentuk jaringan komunitas baru di wilayah Campania. Secara historis, Pompei tidak memiliki hubungan langsung dengan Nabi Lut, yang dikenal dalam tradisi Abrahamik sebagai tokoh utama dalam kisah kota-kota Sodom dan Gomora. Dalam teks-teks suci, Sodom dan Gomora adalah kota-kota yang dihancurkan oleh Tuhan sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Cerita tentang Nabi Lut dan kehancuran kota-kota ini sering dijadikan sebagai peringatan moral tentang keberdosaan dan keadilan ilahi. Namun, perbandingan yang menarik muncul ketika kita melihat kehancuran Pompei melalui lensa narasi-narasi keagamaan dan moral. Seperti halnya Sodom dan Gomora, Pompei juga mengalami kehancuran yang mendalam dan mengejutkan, yang menandai akhir dari suatu era. Meskipun alasan dibalik kehancuran Pompei adalah fenomena alam dan bukan hukum ilahi, kesamaan dalam tema tentang kota yang hancur dan nasibnya yang tragis bisa memberikan refleksi mendalam. Sejarah Pompei, dengan semua kemegahan dan tragedinya,
menjadi pelajaran tentang transisi dari kejayaan menuju kehancuran, sekaligus mengingatkan kita akan kehadiran ilahi dan moral yang lebih besar dalam perjalanan manusia. Dengan demikian, meskipun Bombay dan kisah Nabi Lut tidak saling berhubungan secara langsung, keduanya menawarkan pelajaran tentang fragilitas kehidupan dan pentingnya kebajikan dalam konteks yang lebih luas.